Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Hakim. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan tugas atau UTS dengan judul Kalimat Dasar. Hakikat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh, yang mana dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik dan turun, sedangkan dalam bentuk tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kalimat dalam tulisan formal atau resmi harus kalimat dalam ragam baku. Selain itu, kalimat yang dibentuk dalam tulisan terdiri dari lapisan bentuk dan makna yang dinyatakan dalam bentuk tersebut. Untuk unsur-unsur pembentuk kalimat dasar seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat, sumber menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar. 2. Kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. 2. Memperjelas makna. 3. Menjadi pokok pikiran. 4. Menegaskan atau memfokuskan makna. 5. Memperjelas pikiran ungkapan. Contoh kalimatnya: Ani suka membaca buku. Ciri-ciri subjek yaitu: yang pertama, jawaban atas pertanyaan atau apa siapa. Yang kedua, berupa kata, benda, atau nomina atau frase nomina. Ketiga, disertai kata itu. 4. Didahului dengan kata bahwa. 5. Disertai pewatas. Keenam, tidak didahului posisi seperti di dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menurut, berdasarkan, dan lain-lain. Oke, kita masuk yang unsur pembentuk kedua, predikat. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar. 2. Kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk. 2. Menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat. Ketiga, menegaskan makna. 4. Membentuk kesatuan pikiran. Dan 5. Sebagai sebutan. Ciri-ciri predikat yaitu: yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa, dalam kurung melakukan apa atau bagaimana. Yang kedua, berupa kata adalah atau iyalah. Ketiga, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. 4. Dapat didahului keterangan aspek seperti akan, sudah, sedang, selalu, hampir. 5. Dapat didahului keterangan modalitas. Contohnya sebaiknya, seharusnya, sayangnya, mesti, selayaknya, dan lain-lain. Keenam, predikat dapat berupa kata atau frasa benda, seperti kerja, sifat, atau bilangan. Contoh dari predikat yaitu Budi bermain bola di lapangan, menunjukkan bermain bola di lapangan sebagai predikat yang menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh subjek atau si Budi. Unsur pembentuk ketiga yaitu objek. Pada kalimat, objek berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar pada kalimat predikat transitif. 2. Memperjelas makna kalimat. 3. Dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek menurut ujian 2011 yaitu sebagai berikut. Pertama, berada langsung di belakang predikat. Kedua, dapat mencari subjek pada kalimat pasif. Ketiga, didahului di kata depan. Contoh kalimatnya: saya membeli buah di pasar, menunjukkan buah sebagai objek yang menerima tindakan membeli yang dilakukan oleh subjek atau saya. Unsur pembentuk yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Ciri-cirinya terletak di belakang predikat. Kedua, tidak didahului oleh posisi.
Ketiga, kategorinya katanya dapat berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contoh kalimatnya, rumahnya sangat besar, menunjukkan sangat besar sebagai pelengkap yang memberikan informasi sifat rumah. Pembentuk yang kelima, keterangan. Penjelasannya, keterangan adalah unsur yang memberikan informasi tentang suatu hal dalam kalimat. Keterangan bisa berupa informasi tentang tempat, waktu, cara, alasan, tujuan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, dia pergi ke sekolah dengan sepeda menunjukkan dengan sepeda sebagai keterangan yang memberikan informasi tentang cara atau alat yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Adapun ciri-ciri keterangannya itu yang pertama, 1. Bukan unsur utama. 2. Posisi keterangan tidak terikat atau dapat berpindah-pindah. Ketiga, dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, dan pengganti nomina. Dapat juga berupa keterangan tambahan, dapat berupa oposisi. Oke, kita masuk dalam pola dasar kalimat. Alwi mendefinisikan kalimat dasar sebagai kalimat yang terdiri atas satu klausa dan memiliki unsur-unsur kalimat yang lengkap dan berurutan, serta tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Alwi mendefinisikan 6 pola dasar kalimat. Yang pertama, kalimat dengan pola SP. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Kedua unsur ini dimasukkan sebagai bagian kalimat, maka tergolong sebagai kalimat dasar dengan pola SP. Misal, ayah sedang membaca, dia bijaksana, mengacu kepada ciri-ciri masing unsur kalimat, maka SP dalam kalimat bisa membentuk kata atau frasa nominal atau adjektiva. Kalimat yang kedua, kalimat dengan pola SP0 atau SPO. Kalimat dengan pola yang menggunakan 3 unsur kalimat ini termasuk pola dasar kalimat jika tidak ada penambahan atau perubahan urutan dari masing-masing unsur kalimat tersebut. Pola kalimat ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Jenis kata pada masing-masing unsur terdiri dari kata atau frasa nomina atau verba. Misal, mahasiswa itu sedang mengerjakan tugas akhirnya. Anggi mendapatkan IPK tertinggi. C. Kalimat dengan pola SPPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Ketiga pola ini dikatakan sebagai pola dasar jika tidak ada perubahan urutan letak unsur. Misal, mata kuliah bahasa Indonesia dipelajarinya dengan tekun. D. Kalimat pola dengan SPCAT. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Unsur dalam kalimat disusun secara beraturan, sehingga membentuk satu kesatuan. Misal, mahasiswa Sendra Tasik menari di pendopo fakultas. Dosen itu merupakan angkatan muda. E. Kalimat dengan pola SPOPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kesemua unsur kalimat akan membentuk pola dasar kalimat jika disusun secara berurutan. Masing-masing unsur terdiri dari jenis kata yang berbeda tergantung pembentukan kalimatnya. Misal, dosen meminta mahasiswa lebih teliti. Penari itu membawa roknya dalam kantong besar. F. Kalimat dengan pola SPOCAT. Unsur kalimat dalam pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keempat unsur ini saling melengkapi untuk membentuk satu. Misal, lelaki itu melemparkan batu ke jendela rumahnya. Dosen itu memberikan ultimatum kepada mahasiswa. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.